Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Oke, teman-teman, semoga sehat, kaya, dan bahagia. Teman-teman, kita lanjutkan lagi ya belajar kita tentang kisah Nabi Musa ya. Perjalanan Nabi Musa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah Nabi Musa ini mendapat perintah untuk berdakwah, yaitu mendatangi Fir'aun, maka setelah peristiwa memukul batu ya, dengan tongkat, maka di situ ada keyakinan bagi Nabi Musa. Maka dia berangkat ke kerajaan Fir'aun. Namanya kita sudah tahu ya tentang kekejaman Fir'aun, bagaimana juga kesesatannya sampai dia mengaku Tuhan. Maka ketika menjalankan perintah Allah SWT untuk berdakwah, ini pun tidak berat, maksudnya tidak ringan ya. Tapi saya bayangkan bagaimana menghadapi orang yang mempunyai kekuasaan yang besar, tentaranya pun banyak, maka tidak mudah. Sehingga singkat cerita, ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, maka Fir'aun itu mendatangkan tukang sihir untuk melawan daripada dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi sering kita dengar juga daripada ustadz-ustadz ya, guru-guru kita, bahwa tukang sihir ini melemparkan tali yang bisa bisa berubah menjadi ular. Jadi tali-tali yang dilempar itu langsung berubah menjadi ular. Kemudian ketika giliran Nabi Musa alaihissalam dipersilakan untuk menghadapi Fir'aun dan tukang sihirnya, maka Nabi Musa ini menunggu perintah Allah SWT. Jadi kalau sebelumnya Nabi Musa ini percaya dengan tongkatnya bisa mengambil daun-daunan, bisa untuk bersandar, bisa untuk mengembala hewan ternak. Tetapi setelah ditarbiyah tongkat menjadi ular, maka Nabi Musa menunggu perintah Allah SWT. Walaupun Nabi Musa tahu apabila tongkat dilempar ini bisa menjadi ular yang besar. Tetapi karena sudah ada tarbiyah ya, ada latihan iman, keyakinan kepada Allah SWT. Jadi bukan tongkat yang bisa menyelesaikan masalah, bukan tongkat yang bisa mendatangkan keuntungan, tapi semua itu adalah karena izin daripada Allah SWT. Jadi Nabi Musa ini nunggu perintah daripada Allah SWT. Maka ketika Allah SWT perintahkan untuk melempar tongkat, maka dikerjakan oleh Nabi Musa. Dan akhirnya memang berubah menjadi ular yang besar. Akhirnya ularnya Nabi Musa ini menelan daripada ular tukang sihir. Dari sebab keyakinan kepada Allah SWT ini, akhirnya menjadi asbab hidayah juga ya. Bukan hanya bisa menyelesaikan masalah, tetapi juga bisa menjadikan asbab orang-orang menjadi taat pada Allah. Jadi kita dengar juga ya bahwa
tukang sihir Fir'aun ini melihat bahwa yang ular yang dilempar oleh, maksudnya tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa kemudian berubah menjadi ular adalah ular yang sesungguhnya. Tetapi kalau tali-tali itu menjadi ular, itu karena adalah tipuan mata, ilusi ya. Akhirnya tukang sihir ini akhirnya bertobat. Akhirnya mengakui keimanan bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah SWT, beriman kepada Allah. Jadi ini yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa dengan kita nanti istiqomah ya, menjalankan perintah Allah SWT ya, mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi karena ini perintah Allah ya kita buat saja. Di situ nanti ada pertolongan Allah SWT yang akan bisa menyelesaikan masalah kita. Bukan hanya masalah kita selesai, tapi juga bisa menjadi asbab hidayah bagi orang-orang yang lihat kita, insya Allah ya. Jadi bagaimana bisa meningkat imannya Nabi Musa ini? Karena salah satunya adalah Nabi Musa ini buat dakwah, mengajak orang taat pada Allah SWT. Jadi ini yang disukai Allah SWT. Jadi ketika ada orang yang berdakwah, yaitu membesarkan kebesaran Allah, mengenalkan kehebatan Allah kepada orang-orang, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala suka. Sehingga ketika ada masalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, atau maksudnya memberi pertolongan kepada setiap orang yang mau membesarkan, membicarakan kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang. Jadi ini yang bisa diambil pelajarannya. Jadi teman-teman yang pengen memperbaiki keimanan kita ya, maka selain kita beribadah kepada Allah SWT, kita juga buat dakwah ya. Kita kenalkan Allah SWT, kita sampaikan kehebatan Allah, kita sampaikan bagaimana kasih sayangnya Allah, bagaimana kekuasaan Allah. Kita bicarakan. Maka apabila kita sering bicarakan, ini adalah akan membuat keyakinan kita kepada Allah semakin meningkat, semakin kuat. Jadi seperti Nabi Musa tadi, dia sudah melihat kehebatan tongkat yang bisa menjadi ular, tetapi dia ada keyakinan bahwa bisa saja Allah berubah. Bisa saja maksudnya Allah merubah yang tadinya bisa menjadikan tongkat menjadi ular, bisa berubah yang lain. Nah, makanya Nabi Musa ini tunggu perintah Allah SWT. Itu nanti ada pelajaran yang bisa diambil lagi ya, tentang Nabi Musa ya. Bagaimana bisa sampainya, bisa berjumpa dengan Allah SWT. Jadi untuk sementara itu saja dulu ya di video kali ini. Apabila ada benarnya semata-mata datang dari Allah SWT. Apabila ada kesalahan ya kami minta maaf kepada teman-teman yang menonton video ini. Tetap sehat, kaya raya dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.